Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Guru di tema yang baru, yaitu tema kedua, selalu berhemat energi. Kali ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu sumber energi. Kalian tahu apa itu energi? Energi adalah sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Energi itu berbagai macam, ada bermacam-macam sumber. Kali ini kita akan membahas matahari sebagai sumber energi. Ini adalah matahari memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Maka dari itu, matahari disebut sumber energi yang utama. Tanpa matahari, kehidupan di alam ini tidak akan terang benderang, tidak ada kehidupan karena matahari menghasilkan panas dan cahaya. Keduanya sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi tidak dapat berlangsung jika tidak ada panas dan cahaya dari matahari. Panas matahari itu banyak manfaatnya, terutama untuk fotosintesis, untuk manusia. Fotosintesis ini untuk tumbuhan ya. Jadi matahari dibutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan O2. O2 ini adalah oksigen, di mana oksigen diperlukan manusia untuk bernafas. Nah, kita kalau menghirup udara disebut menghirup oksigen. Bukan menghirup angin ya, tapi menghirup oksigen atau O2. Kemudian kita akan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis agar bisa menghasilkan oksigen lagi. Jadi antara matahari, tumbuhan, dan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Panas, kembali lagi ke matahari dan bumi. Panas matahari membuat suhu di bumi menjadi hangat. Hal ini membuat berbagai makhluk hidup dapat melangsungkan hidupnya. Kalau tidak ada matahari, tanpa panas matahari, bumi akan menjadi dingin, makhluk hidup akan mati. Ya. Selain untuk menghangatkan tubuh, matahari juga berfungsi untuk pertumbuhan tulang. Pada pukul 8, 9, 10, 11, biasanya kalian wajib untuk berjemur. Kalau olahraga, ayo kita ke lapangan berjemur. Sekarang pun di rumah kalian harus melakukannya. Karena sinar matahari pada pagi hari itu baik untuk pertumbuhan tulang manusia. Kemudian matahari juga dibutuhkan untuk fotosintesis tadi ya. Sekarang kita lanjut ke ini manfaat matahari untuk kehidupan manusia. Contohnya, menjemur pakaian. Jadi, bukan hanya pakaian, misalnya ada kertas yang basah. Wah, kertas ujianmu ternyata terkena air. Jadi, kalian harus menjemurnya di bawah terik matahari agar cepat kering. Kemudian, digunakan oleh ibu-ibu nelayan untuk menjemur ikan. Ini biasanya jadi ikan asin nanti ya. Kemudian untuk membuat garam, air laut ditampung. Kemudian dengan bantuan sinar matahari, air laut ini akan menguap dan sisanya akan menjadi garam-garam. Nah, ini adalah panel surya. Panel surya adalah alat dari yang memanfaatkan energi matahari. Karena energi matahari itu sangat berlimpah di planet kita. Jadi panel surya ini dipasang di bawah terik matahari, kemudian akan menampung dari energi matahari dan disalurkan menjadi energi listrik, hemat dan tanpa bahan bakar, hemat lingkungan. Dan yang terakhir adalah untuk pertumbuhan tulang yang kita bahas tadi.
Nah, ini adalah fungsi matahari untuk tumbuhan. Agar tumbuhan bisa berfotosintesis, kita tadi membahas tentang fotosintesis, supaya tumbuhan menghasilkan oksigen untuk dihirup oleh manusia, tumbuhan tersebut harus merupakan tumbuhan hijau. Tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Nah, ini kan hijau ya. Sebentar Bu Guru, apa sih sebenarnya fotosintesis itu? Fotosintesis, foto adalah cahaya. Sintesis adalah menghasilkan. Wah, masa menghasilkan cahaya? Bukan. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berdaun hijau untuk membuat makanan, menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernafas. Itu adalah pengertian dari fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis antara lain klorofil, yang dimaksud tadi zat hijau daun ini. Klorofil, proses fotosintesis yang paling sempurna adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Tumbuhan yang tidak berklorofil tidak bisa melakukan fotosintesis. Contohnya, jamur itu tidak bisa fotosintesis. Jamur memperoleh makanannya hanya dari sisa-sisa makhluk hidup yang didiami oleh jamur tersebut. Kemudian ada lagi Rafflesia atau bunga bangkai, itu tidak punya zat hijau daun. Klorofil sendiri adalah zat penghijau tumbuhan yang penting bagi fotosintesis. Jika tumbuhan tidak memiliki klorofil, maka dipastikan mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, proses pembuatan zat hijau daun atau klorofil biasanya terjadi di dalam tumbuhan. Tumbuhan hijau harus mendapatkan nutrisi yang cukup agar membuat klorofil dengan baik. Salah satu nutrisi dari tumbuhan hijau adalah pupuk. Kalau tumbuhan kalian misalnya tidak dipupuk, maka produksi klorofilnya akan merendah dan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut juga akan sedikit. Karena itu, selain disiram, tanaman juga harus rajin diberi pupuk agar kebutuhan nutrisinya tercukupi. Sama dengan manusia. Jadi kalian harus makan yang seimbang agar tumbuh sehat. Yang kedua adalah cahaya matahari ya. Ini adalah faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya matahari. Ini adalah faktor terpenting kedua yang menentukan fotosintesis bisa terjadi atau tidak. Bisa dibilang tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak ada cahaya matahari. Itulah mengapa fotosintesis selalu terjadi pada siang hari. Mana ada fotosintesis pada malam hari? Kita tidak bisa, fotosintesis tidak bisa menggunakan cahaya bulan karena bulan adalah pantulan dari matahari. Fotosintesis tepat terjadi saat cahaya matahari sedang terik-teriknya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin cepat mekanisme fotosintesis yang terjadi. Apalagi siang jam 12 ya, sangat terik. Maka fotosintesisnya akan cepat. Kemudian banyak pula zat makanan yang akan dihasilkan. Glukosanya akan semakin banyak. Kalau misalnya tanaman mangga, mangganya akan cepat berbuah. Sehat, besar ya. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi fotosintesis adalah karbon dioksida atau disebut dengan apa tadi yang di depan? CO2. CO2 adalah komposisi untuk fotosintesis menjadi lengkap. Karbon dioksida digunakan dari hasil respirasi manusia dan hewan. Karbon dioksida ini hasil dari hembusan nafas manusia dan hewan.
Kalau kalian menarik nafas itu adalah oksigen. Kalau kalian menghembuskan nafas berarti yang kalian keluarkan adalah karbon dioksida. Jadi semakin banyak karbon dioksida yang diserap oleh jaringan stomata tumbuhan. Apa stomata tumbuhan? Stomata ini yang di ujung-ujung daun ini. Stomata ada lubang kecil di ujung-ujung daun. Maka semakin sering tumbuhan melakukan fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida, semakin sering tumbuhan fotosintesis. Faktor yang keempat adalah air. Air adalah H2O. Nama lain dari air adalah H2O. Kalau karbon dioksida CO2. Kalau air H2O. Air juga sangat penting untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Jika sekiranya tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup dari hujan, setidaknya masih ada akar yang bisa menyerap sisa-sisa air di tanah. Kemudian jika tumbuhan mengalami kekeringan, maka jaringan stomata pada daun akan tertutup. Dan hal itu akan membuat fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna. Misalnya bunganya di pot seperti ini, kalian jarang menyiram, maka stomata atau ujung-ujung daun ini akan tertutup. Jadi meskipun ada matahari dan karbon dioksida, fotosintesis tidak akan terjadi secara sempurna. Matahari, karbon dioksida, dan air dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis supaya menghasilkan oksigen atau O2 yang dihirup oleh manusia, yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan, dan glukosa untuk tumbuhan itu sendiri. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan. Karbon dioksida tadi diperoleh dari mana? Dari hembusan nafas manusia dan hewan. Langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Di daun-daun ini ada stomata yang kecil-kecil sekali seperti lubang yang sangat kecil sekali untuk menyerap karbon dioksida. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Yang bawah ini air di tanah ini akan diserap melalui akar, kemudian diteruskan ke daun melalui batang-batang ini. Batang itu tangkai ya. Tepat di siang hari, nah ini mataharinya ada di atas, sedang terik-teriknya. Intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Hidrogennya ini tidak dipakai oleh manusia. Yang dipakai oleh manusia dan hewan hanya oksigen yang dibutuhkan. Lah, sedangkan hidrogennya kemana? Hidrogennya yang dihasilkan tadi langsung digabungkan dengan karbon dioksida yang ada di dalam tumbuhan untuk menghasilkan zat makanan, yaitu glukosa tadi, untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Kemudian sisanya oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata atau ujung-ujung daun. Oleh karena itu, penting sekali menjaga dan memelihara tumbuhan untuk terus hidup, karena tumbuhan mampu menjaga tingkat oksigen yang tersebar di udara. Berarti, dengan kata lain, udara atau angin merupakan sumber daya alam. Matahari juga sumber daya alam, tumbuhan juga sumber daya alam. Bu Guru kok bilang sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Apa ya? Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Itu tadi, matahari diperlukan oleh manusia. Tumbuhan juga diperlukan oleh manusia untuk menghasilkan oksigen.
Sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama dulu, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh dan dibuat kembali, atau sumber daya yang tidak terbatas jumlahnya. Misalnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah 1. Sinar matahari. Sinar matahari ini dapat diperbarui. Bagaimana cara memperbaruinya? Wah, ya enggak bisa dibuat oleh manusia, tapi sinar matahari adalah salah satu sumber energi yang dapat dipakai terus-menerus. Karena jumlahnya yang tidak terbatas dan tidak akan habis. Itu sinar matahari. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi dan dianggap sebagai salah satu sumber daya alam yang menguntungkan. Karena tanpa tumbuhan, manusia tidak akan bisa bernafas. Tumbuhan menghasilkan O2 yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Tumbuhan ini termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena mampu berkembang biak maupun dikembangbiakan oleh manusia. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin sering dimanfaatkan sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, serta alat untuk sistem pengairan. Angin adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki kuantitas yang tidak terhingga. Sama dengan matahari ya, tidak mungkin habis. Sehingga angin dianggap sebagai energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Yang keempat adalah air. Air adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Air di Indonesia sering dipakai sebagai sumber pembangkit listrik. Air juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Bagaimana cara memperbarui air? Kita bisa menampung air dengan cara menanam pohon, melestarikan lingkungan. Supaya kan air, misalnya di gunung, kita harus menanam air supaya terjadi resapan air, biar tidak banjir. Yang kelima adalah hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak, sehingga hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa hewan termasuk sumber daya alam? Ada dua macam hewan, yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Ingat ya, sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Hewan juga kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, hewan di darat, sapi digunakan manusia untuk membajak sawah, menarik pedati. Kuda digunakan manusia untuk andongnya. Kemudian, apalagi hewan yang hidup di air, misalnya ikan, digunakan untuk lauk pauk. Ada 5 jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang kita lanjut ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya. Ini adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya alam di mana proses pembuatannya sangat lambat dan jika digunakan secara berlebihan tidak dengan bijaksana, maka sumber daya alam ini akan bisa cepat habis. Nah, proses pembuatan sumber daya alam ini dilakukan oleh alam. Jadi prosesnya ini oleh alam itu sendiri dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Proses pembentukannya pun membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ratusan tahun. Misalnya minyak bumi.
Minyak bumi adalah hasil dari hewan-hewan purba. Kemudian diangkat oleh manusia, kemudian diolah, bisa menjadi minyak bumi, bensin, solar, aspal, parafin. Kemudian ada yang menjadi marmer, ya, tumbuhan-tumbuhan itu. Ada yang hewan-hewan langka semacam dinosaurus. Itu kan hewan purba ya, ratusan tahun yang lalu, bisa menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Macamnya ada logam mulia atau emas. Emas itu ada di perut bumi, ada di dalam bumi. Jika kita terus menambang emas terus-menerus, maka emas tersebut akan habis. Emas, perak, nah, sebelahnya lagi ini, apa ini ya? Tembaga. Tembaga ini biasanya digunakan untuk kabel, isian kabel. Dan ini adalah perunggu. Perunggu sejenis emas, cuma warnanya agak orange. Kalau emas mahal, kalau perunggu tidak. Di sebelahnya lagi ada, apa ini? Ini adalah nikel ya, leburan nikel. Macam-macamnya sumber daya alam yang tidak diperbarui, misalnya logam mulia, yang tadi ya emas, perak, diamond, kemudian platinum. Ada besi, tembaga, perunggu, nikel, gas alam itu dari hewan-hewan purba juga, gipsum, batu, marmer, minyak bumi. Dari tumbuhan dan hewan purba terdiri dari bensin, solar, aspal, parafin, minyak tanah, dan lainnya. Intan, batu granit, asbes, belerang, nuklir, dan fosfat, dan masih banyak lagi. Kalau mutiara bagaimana, Bu Guru? Wah, kalau mutiara itu termasuk yang dapat diperbarui karena mutiara itu asalnya dari kerang. Kerang itu bisa diternak. Jadi semakin banyak peternak kerang, maka mutiaranya juga akan semakin banyak. Jadi bisa diperbarui. Sumber daya alam juga digolongkan menjadi nabati dan hewani. Sumber daya alam nabati itu sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya sayuran, buah. Sumber daya alam hewani atau non-nabati adalah sumber daya alam yang bersumber dari hewan seperti ayam, sapi, kambing. Nah, itu untuk dikonsumsi ya. Kalau gajah, bisa? Wah, nggak bisa gajah dikonsumsi. Janganlah ya. Apalagi komodo. Ya, sepertinya sudah selesai untuk materi dari tema 2 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Sekarang untuk meningkatkan kompetensi anak-anak, kita lanjut ke tugas pertama. Tulis di buku tulis, kemudian difoto. Untuk Bahasa Indonesia KD 3.2. Tugas yang kedua, IPA KD 3.5. Untuk yang nomor 5, sebutkan tumbuhan yang tidak dapat melakukan fotosintesis. Sebutkan 2 saja ya berdasarkan video. Yang nomor 6, sebutkan nama lain dari itu yang ada cirinya tadi. Tugas ketiga, IPS KD 3.1. Untuk yang nomor 4, sebutkan masing-masing 2 contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu apa saja? Sebutkan 2. Yang B juga sebutkan 2. Anak-anak, materi hari ini sudah habis. Kita akan bertemu dengan materi berikutnya, yaitu di pembelajaran yang kedua. Sepertinya besok kita akan belajar menyanyi ya. Menyanyi, kemudian mempelajari tentang hak dan kewajiban. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi.
Tetap semangat, kerjakan tugas walaupun dari rumah. Bu Guru akhiri, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.